pertanyaan saya ke Pak Nurholik berikutnya mungkin mengenai kemitraan ya. Sebagaimana kita pahami, mitra itu seperti kayak mau nikah gitu, harus cocok chemistry-nya. Nah, tadi Pak Nurholik cerita pertemuan kita lagi dalam kondisi chaos, kemudian saya mikir-mikir betul. Kalau pada waktu itu memang saya rasa baru pulang sekolah 8 tahun di Amerika, nggak punya banyak temen, jadi ketemunya Pak Nurholik. Tapi nggak disangka sampai sekarang masih partneran. Jadi semua PT kita nggak ada yang bisa ya benar ya. Semua PT kita semuanya masih ini selama 22 tahun. Nah, mungkin apa namanya? Gimana tuh Pak Nurholik bisa mutusin waktu itu berpartner sama saya? Iya, pertama ini saya selalu mandang ini anugerah tersendiri ya Pak Ud ya. Suatu hal yang sangat saya syukuri sebagai bagian dari perjalanan hidup. Kayaknya kan nggak sembarangan tuh bermitra atau berpartner 23 tahun, berarti kan hampir separuh dari hidup kita gitu kan. Dari kita belum jadi apa-apa gitu kan, belum jadi apa-apa maksudnya kita belum menemukan profil kita tuh mau seperti apa sih gitu. Nah ini yang saya pikir betul seperti yang Pak Ud sampaikan ya, dan saya selalu pegang betul nih, karena beliau ini guru saya dalam filosofi kayak tadi ya. Jadi bagaimana mitra itu luar biasa ya, penting banget gitu punya partner dalam bisnis ya. Karena yang diantara syaratnya itu ada chemistry ya. Kita ingat Pak Ud ya, kita ngobrol itu kan panjang itu kan. Bayangin dari itu kan demo panjang ya. Dari siang, sore, sampai malam kan, sampai besok paginya kan, kalau nggak salah kan, baru bubar. Dan kita sepanjang itu ngobrol terus setelah ngomong kan. Dan itu kemudian teman-teman TU Center yang budiman gitu ya, berlanjut kita selesainya. Karena kebetulan saya sama Pak Udi tetangga ya. Rumah kami kita berdekatan di bilangan Riyadhua Dalam kan. Kami ini bertetangga. Jadi saya sering mampir ke rumah beliau. Dan kalau mampir udah lama ngobrol, bukan setengah 1 jam ya Pak Udi ya. Itu panjang ya, sampai istrinya Pak Udi ini sampai lama banget orang kamu. Udah lama sering lagi ya. Nah ini saya kemudian dapati, oh ini mungkin beliau saya sama beliau ini ada chemistry gitu. Dan sampai terakhir ketika beliau kan sangat straight ya, langsung menanyakan kira-kira mau bikin apa dan butuh modal berapa kira-kira gitu. Dan itulah kemudian saya silaturahmi di babak berikutnya ke rumah beliau, saya mempresentasikan apa yang ada di otak saya gitu, apa yang menjadi keinginan saya, mau bikin ini, begini gitu. Dan saya bilang, saya sebut angkanya ketika itu 40 juta ya. 40 juta. Dan itu uang sebenarnya uang istilahnya yang ada sisa. Sisa tabungan dari Amerika tuh. Dari Amerika gitu saya pakai ya. Kemudian uang itu saya pakai, dan Pak Ud ini memang all out ngasih jalan ya ketika bagi saya, sampai nyariin kantor juga lagi. Nyariin kantor, dan kantornya itu nggak tanggung, keren banget di daerah di bilangan ITC Fatmawati, dan itu full furnish. Pemirsa, full furnish ya. Artinya tinggal pakai dalam kondisi yang bagus gitu. Saya sampai amazing. Oh my god, saya bilang saya punya kantor ya ternyata. Bisa kantor gitu. Karena bayangin rasanya gimana sih ya kalau kita sudah berumah tangga, kalau nggak keluar rumah, itu rasanya gimana gitu. Beban mental, saya tinggal sama mertua lagi kan. Jadi saya terima kasih banyak dikasih kantor ketika itu. Dan akhirnya berjalan itu di situ usahanya. Nah Pak Ud ini kan masih meniti karir sebagai dosen ya ketika itu ya, sangat full time di situ. Akhirnya saya pun jalan tanda petik ketika jalan sendirian, berapa kali lapor. Dan memang ya ini mungkin ujian pertama nih berpartner ya, hampir kurang lebih setahunan lebih. Saya nggak ada yang saya kerjain. Atau lebih tepatnya nggak ada pekerjaan yang jadi gitu, menjadi sesuatu. Ini yang saya laporkan ke Pak Ud ya, sehingga
sampaikan baru kejadian itu Pak Uut memberikan kepada saya teori tentang opportunity cost. Silakan terjelasnya opportunity cost. Singkat cerita yang saya sampaikan adalah beliau mengkritik saya bahwa saya membuang waktu ya yang harusnya saya bisa kerjakan yang lain ya, tapi untuk kerjaan begini yang akhirnya ya ada kesempatan yang hilang, kurang lebih begitu. Ya nanti beliau sendiri nyerang opportunity cost ya. Ya. Tapi titik poinnya adalah ketika itu ini ujian pertama kemitraan ya. Karena berarti uang beliau habis dong. Ya, 40 juta habis dong. Ya, 40 juta ini nggak jelas. Walaupun saya bisa pertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Artinya uang itu bisa bertanggungjawabkan, kemana larinya bisa bertanggungjawabkan. Sampai kemudian nanti ada kabar yang gembira lainnya dari hikmah ya. Hikmah apa istilahnya diutangin apa kalau gitu. Hikmah kagak dibayar sama UMKM. Yang mungkin mereka nggak bayar karena mereka ya masih pada perlu semua Pak Uut, jadi kagak dibayar. Hikmahnya adalah mungkin Allah memberikan opportunity yang lain, ya. Tapi itu opportunity yang nggak disangka-sangka. Ya memang kalau pakai teori agak susah ini. Ya, kalau mungkin masuk teori nggak boleh kali Pak Uut ya. Menggantungkan kepada yang begitu agak boleh dalam teori bisnis mungkin ya. Tapi itu terjadi guys, itu terjadi. Artinya Allah kemudian mengantarkan seseorang memberikan video Harun Yahya. Yang ketika saya siapa tuh namanya? Pak Catur. Oh, Catur. Dokter Catur. Ketika itu beliau masih master ya, mengantarkan video Harun Yahya. Ya saya juga nggak tahu tuh Harun Yahya siapa, ini video apa, gitu kan. Cuma ketika itu hikmah dari kegiatan itu. Jadi beberapa waktu setelah itu Pak Uut, ya setelah hasil cerita piutang semua. Ada untungnya, cuma untung ke piutang. Kalau piutang nggak dibayar berarti rugi. Secara akuntansi. Nah saya belajar akuntansi sama beliau nih. Kenapa itu jadi rugi? Nah beliau ngajarin. Nah jadi Harun Yahya itu datang. Kemudian saya lihat, wah ini kan menarik banget gitu ya. Nah inilah mulailah episode Harun Yahya. Harun Yahya itu waktu itu kan dia bikin video mengenai keajaiban alam ya. Iya. Semua seperti Discovery Channel lah gitu ya. Betul. Mengenai keajaiban alam, tapi semuanya dihubungkan dengan Al-Qur'an ya. Iya. Al-Qur'an. Sehingga waktu itu memang segmen kita adalah video anak-anak Islami. Iya. Itu ya, video anak Islami. Nah, itu yang menarik adalah ketika itu kita menganggap ini video anak-anak ya, karena ini tentang alam, tentang binatang gitu kan. Miracle in Nature kalau nggak salah judulnya itu, Miracle in Nature, benar ya? Miracle in Nature. Itu tentang alam ya. Walaupun sebenarnya kontennya setelah terus yang terkenal itu kan Human Creation. Ya, Human Creation. Itu yang Human Creation itu yang kedua itu. Kedua ya. Yang kedua itu video kedua kalau nggak salah ya. Saya dapat video itu satu. Kemudian ini mau nggak ditawarin sama Pak Catur, mau nggak memproduksi ini? Ini nggak punya duit nih, duit udah habis. Duit udah habis, gimana ya? Ya nanti kita nyari utangan, episode nyari utang. Jadi nggak ada duit, apa pengen produksi, ini kayaknya bagus nih, begini ya. Saya lihat, ini bagus, menarik nih, konten menarik. Sekali lagi konten is the king. Konten is the king. Ketika itu feeling saya mengatakan konten ini, ini bagus nih kontennya, ini menarik nih. Di masa bakal begini. Sudah kebayang sama saya. Cuma permasalahan nggak punya duit. Pak Uut memang nggak punya duit untuk memproduksi dan segala macam. Ini gimana nggak punya duit? Maka malah petualangan kita mencari investor. Ya mencari investor. Nah, kita ketemu tuh sama salah seorang kawan ya, sahabat kita. Nggak usah kita sebut namanya kan ya. Jadi tadi Pak Uut dalam episode yang kemarin sempat menyinggung, kita ketemu seseorang calon investor, diperkenalkan, kita suruh presentasi sampai 2 hari ya. 2 hari itu dari pagi sampai sore, dari pagi sampai sore. Ya. Yang kesimpulan nggak jadi.
Padahal waktu itu kita fundraising 120 juta ya. 120 juta. Kita menaruhkan saham 50%. Jadi kita minta utangan 120 juta dan sebagai timbal baliknya kita memberikan saham sampai 50%. Cuma yang ngasih duit ini mau tapi minta saham 75%. 70%. Waduh, saya bilang 75%. Berarti habis dong kita Pak Ud. Saya bilang Pak Ud tuh. Ya, alhamdulillah dikasih waktu mikir bijaksana juga sih sama Pak Ud. Yang minjemin utang, mau minjemin utang itu bijaksana sama kita kan. Kagak dimakan kita gitu kan. Saya ketika itu gini ya, pemirsa sekali. Ini Pak Ud yang doktor ekonomi loh. Ya. Sekolahnya tamat nih beliau nih. Dan nggak tahu tuh jauh lagi ya. Beliau ketika kita presentasi dan dibedah itu keuangan kita, speechless juga ya. Jadi kayak orang bego. Ketika dibilang, ini harta kamu nggak ada ini. Harta kamu kan, coba nih kalau piutang dicoret-coret, habis. Kita bilang, iya juga ya. Sehingga kemudian ada penawaran dari beliau ini, ya udah deh, gini aja deh. Karena mungkin dia kesian sama kita, udah 2 hari. Ada kasih 120 juta, tapi saya minta pakai acara istirahat makan, terus lagi. Jadi ya udah deh, mungkin karena kesian sama kita, karena yang memperkenalkan temannya Pak Ud juga, nggak enak juga kali sama orang-orang yang bersama sama kita. Udah deh, kita kasih 120 juta, tapi dia minta 70%. Dia antara kesian, antara memang ada prospeknya kali, sama percaya kali dengan orang-orang yang dihadapi ini. Kira-kira gitu ya Pak Ud ya. Maka Pak Ud bilang, gimana nih? Kita bilang, gimana nih? Saya bilang ke Pak Ud, saya ini nggak tahu ya. Saya kalau ditanya gimana, saya nggak bisa memberi penjelasan secara data-data. Tapi saya hanya punya feeling aja, punya intuisi. Ini kita bisa gede nih Pak Ud nih. Ini menjadi something nih. Ya, kita bisa dapat sesuatu lah dari sini. Sehingga jangan sampai 70% lah, ini kita kayak kerja bakti aja, saya bilang Pak Ud gitu kan. Terus Pak Ud tanya saya, jadi gimana? Batal kita nih? Saya bilang, udah batal aja deh kalau 70%. Kata Pak Ud, sisa aja tuh Pak Ud. Kemudian yang ngomong salah beliau, giliran batalin. Iya. Jadi memang itu menunjukkan bahwa saya trust betul lah sama Pak Nurholik. Beliau yang running the business. Saya sebagai orang yang bergabung hanya menyiapkan sedikit dana waktu itu, kemudian menyediakan juga fasilitas, kemudian connection. Nah, tapi begitu keputusan saya serahkan ke Pak Nur, dan alhamdulillah sebagai gambaran Mitra TU Center kita waktu 120 juta. Terakhir kemarin kita dapat kredit totalnya sekitar 7 miliar dari bank itu. Jadi mungkin, tapi itu juga ceritanya juga panjang, berdarah-darah. Nanti mulai dari akhirnya kemarin gimana tuh ya? Akhirnya cara konvensional pinjam sama orang tua ya. Iya. Cuma ya artinya dalam poin ini betapa kemitraan itu diuji ya, kemitraan diuji, dan akhirnya trust itu ya, kesabaran dan trust itu menjadi kunci sehingga kemitraan ini pada akhirnya kita akan masuki gerbang keemasan. Saya selalu bilang sama teman-teman yang sabar tuh Pak Nurholik ngadepin saya, karena saya orangnya susah. Kalau udah maunya begitu. Jadi saya selalu bilang nih, kemitraan ini tetap berjalan karena kesabaran Pak Nurholik menghadapi saya yang kadang-kadang nggak sabaran, kadang-kadang suka maunya cepat, dalam menjalani proses bisnis ini. Gitu. Jadi kemudian waktu itu kita dapat talangan dari keluarga ya, sampai kemudian alhamdulillah bisa ada jaminan, kebetulan jaminan tanah Bekasi waktu itu ya. Iya kan? Tanah Bekasi sama rumah Pak Nur ya? Apa tanah dulu ya? Tanah dulu ya, tanah Bekasi. Kemudian pertama kali dapat kredit 400 ya. Iya, 400 juta gitu. Nah, itu kemudian berkembang 800, 1,5 M, 5 M, tambah lagi jadi total 7 M.
Nah, saya selalu apa namanya ya, kalau buat saya pencapaian saya dalam kemitraan ini waktu itu Pak Nur bisa beli rumah. Nah, gitu. Jadi rumah sama mobil ya. Lu mau pergi haji. Apa beli haji ya? Gitu. WNA Plus lagi. Gitu. Jadi saya bilang sama Pak Nur, kalau Pak Nur begitu-begitu aja berarti saya nggak berhasil, saya bilang begitu. Apa namanya, kalau rumah kebetulan saya alhamdulillah ada, mobil ada, dikasih orang tua juga pada waktu itu. Kalau Pak Nur kemudian kita bisa beli rumah Pak Nur, kemudian mobil itu, buat saya itu apa ya, keberhasilan saya karena partner saya juga berhasil itu kira-kira.